Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 4 IPS. Perkenalkan, nama saya Solehuddin. Saya guru IPS di SMP Islam Harapan Ibu School Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring terbatas pada anak-anak kelas 9 SMP Islam Harapan Ibu School dengan materi pokok perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan, dan submateri pokok perubahan sosial budaya di masyarakat di masa pandemi COVID 2019. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon kiranya untuk menilai hasil dari pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Allahumma fiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas untuk pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali untuk melaksanakan pembelajaran IPS. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar kalian juga sehat-sehat ya. Bapak selalu mengingatkan karena pandemi ini masih ada, COVID itu masih ada, tetap selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker, menghindari kerumunan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek kelas kita terlebih dahulu. Tolong sampah yang di bawahnya Alwa untuk diambil. Terima kasih, Alwa. Bapak lakukan presentasi terlebih dahulu ya. Alifa Bahiyatul Nisari. Hadir, Pak. Al-Inayah. Hadir, Pak. Alifa Lestari. Hadir, Pak. Alwa Faniati. Arum. Hadir. Awisman. Hadir, Pak. Cinta Humaira Sinaga. Fahmida. Hadir, Pak. Juan Randy. Hadir, Pak. Julianti. Hadir, Pak. Mait Sayori. Siang. Mita siang ya. Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Muhammad Al-Fikri. Hadir, Pak. Muhammad Irwansyah. Ya. Nah, berarti sudah lengkap semuanya ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir semua. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, sedikit kita flashback tentang materi yang kemarin, tentang interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang, masih adakah yang ingat apa itu interaksi antar ruang? Saya, Pak. Ya, Fahmida, apa? Interaksi adalah pergeseran atau pergerakan sesuatu dari satu wilayah ke wilayah. Misalnya saat pulang kampung dari kota Tangerang ke kampung. Ya, misalnya dia pulang kampung dari kota Tangerang ke kampung atau ke desa. Ada lagi Saya, Pak. contohnya? Ya, silakan Sinta. Orang gunung datang ke pesisir. Orang gunung dari gunung datang ke pesisir, ke pantai ya. Ya. Ada yang satu lagi memberikan contohnya. Saya, Interaksi Pak. ruang. Apa? Perdagangan ekspor dan impor. Perdagangan, pelaksanaan perdagangan ekspor dan impor. Pelajaran yang akan kita bahas pada bab 2 ini berkaitan dengan perubahan sosial budaya di saat
masa pandemi COVID 2019. Nah, mumpung kita masih pandemi COVID 2019, kita akan bahas perubahan sosial yang seperti apa sih di saat pandemi COVID seperti sekarang ini. Kira-kira ada nggak gambaran kalian? Perubahan seperti apa nih yang kalian rasakan saat COVID seperti sekarang ini? Ayo, ada yang bisa mengungkapkan? Saya Pak, Ya, Rehan. ketika berpergian harus menggunakan masker. Ketika berpergian harus menggunakan masker. Ada lagi jawabannya? Saya Pak, Ya, Alina ya. ketika menggunakan transportasi umum harus menjaga jarak. Ya, betul sekali. Karena suasana masih pandemi, jadi segala sesuatunya itu ada pembatasan. Seperti tadi, ketika berpergian harus menggunakan masker. Ketika naik transportasi umum maupun kita datang ke sebuah acara, maka harus menjaga jarak. Seperti sekarang ini yang kita lakukan di kelas yang biasanya duduknya berdampingan, sekarang dikasih space atau dikasih jarak 1 meter minimal jaraknya satu sama lain. Nah, itu merupakan dampak dari pandemi. Nah, kita akan belajar mengenai itu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak seperti biasa ingin memotivasi kalian dengan yel-yel khas dari Bapak. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Kurang semangat. Harus semangat pagi, 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 pagi. Siapa kita? We are the student. We are the student. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin membacakan aturan belajar dan tujuan belajar kita terlebih dahulu. Yang pertama mengenai aturan belajar. Aturan belajar yang pertama bagi siswa itu harus tertib dan menaati pembelajaran berada di dalam kelas. Yang kedua, setiap siswa nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Karena jumlahnya ada 12, berarti satu kelompok terdiri dari 4 anak. Yang ketiga, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Nah, dan yang keempat, setelah presentasi nanti ada mengerjakan atau setelah presentasi nanti ada tanya jawab. Ya. Untuk tujuan belajarnya bisa dibacakan dari yang nomor 1. Silakan Rehan apa? Setelah mempelajari materi dan mengamati video, peserta didik mampu menyebutkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya COVID-19 di bidang sosial dengan tepat. Ya, yang kedua silakan Alifia membacakan. Yang kedua, setelah mempelajari rangkuman materi melalui PowerPoint dalam mengamati video, peserta didik mampu membedakan kehidupan masyarakat pada saat sebelum dan saat adanya COVID-19 dengan benar. Yang ketiga, silakan Alina ya. Setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menganalisis bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan adanya pandemi COVID-19 dengan benar. Ya. Yang nomor 4 silakan Cinta untuk dibacakan. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat mengevaluasi dampak positif dan negatif dari perubahan sosial budaya dengan adanya pandemi COVID-19. Ya. Dan yang terakhir yang kelima, setelah mengerjakan RKPD, peserta didik atau kalian dapat menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya yang terjadi di wilayah tempat tinggal kalian dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Itu merupakan tujuan belajar. Jadi nanti mengaitkan apa sih itu dampak pandemi seperti yang kita rasakan di sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tayangan video tentang pandemi COVID 2019 seperti sekarang ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai wabah global. Virus yang tidak kelihatan mata itu menyebar seiring berpindahnya manusia dari satu tempat ke tempat lain.
jumlah kasus terus meningkat dari waktu ke waktu. Terus bertambah di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia. Wabah ini tidak hanya menyebabkan kekhawatiran masyarakat luas, tetapi juga berdampak pada dimensi kesehatan, kemanusiaan, sosial, dan ekonomi. Misi besar mewujudkan Indonesia sehat belum bisa tercapai karena COVID-19 akan tetap mengancam tanpa adanya perubahan perilaku yang signifikan. Tanpa upaya-upaya edukasi dan mengubah perilaku, maka akan sulit untuk segera menurunkan penyebarannya. Terjadinya perubahan membutuhkan proses panjang karena norma yang terbentuk sekian lama dalam masyarakat telah menciptakan sebuah zona nyaman yang menghambat terjadinya penerimaan norma baru yang diharapkan. Perlu usaha besar untuk memberikan tawaran keluar dari zona nyaman tersebut. Apa yang ditawarkan? Norma baru yang relevan, dapat dipercaya melalui strategi komunikasi yang tepat dan efektif, sehingga dapat menciptakan momentum terjadinya perubahan di tingkat individu yang akan berimplikasi terhadap perubahan sosial disertai dengan elemen-elemen pendukung yang berkelanjutan. Apa yang perlu diubah? Perilaku dalam keseharian. Memakai masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun selama 20 detik, jaga jarak lebih dari 1 meter, atau physical distancing. Melalui pesan seperti apa? Sebuah pesan untuk tujuan bersama, menciptakan masyarakat yang sehat. Berubah, usir wabah. Komposisi branding berubah usir wabah terbagi menjadi 2 bagian, di mana norma lama yang terinfeksi virus menjadi terusir dan mati tergantikan norma baru dengan panah merah yang bergerak terarah untuk menurunkan kurva. Melalui aksi nyata, maka garis merah sebagai zona bahaya bisa kita turunkan bersama-sama menjadi warna hijau, zona aman. Komposisi tersebut merupakan simbol komitmen yang dapat digunakan untuk menggerakkan setiap lapisan di masyarakat. Dengan terus memupuk rasa optimis, meningkatnya angka kesembuhan orang yang terinfeksi, serta semangat gotong royong membantu sesama. Sosialisasi norma baru dirancang melalui materi edukasi dengan mempertimbangkan kedekatan warna dan budaya lokal dalam mengemas informasi, serta menyajikan fakta agar kelompok sasaran bersedia dengan kesadarannya melakukan tindakan dan respon sesuai dengan apa yang diharapkan. Yakinkan tekad bahwa kurva bisa dilandaikan dan kita usir COVID-19 dengan melakukan perubahan. Berubah, usir wabah. Bersatu lawan COVID-19. Ya, berdasarkan video yang tadi sudah ditayangkan, sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, coba perhatikan gambar di depan dan amati apa yang ada di gambar di depan. Kaitkan dengan perubahan sosial budaya yang terjadi karena adanya COVID tersebut. Nah, siapa yang bisa mengaitkan gambar ini dengan video tentang COVID tadi? Silahkan. Ya, Fikri. Gambar berikut adalah orang-orang yang bekerja menaiki kereta dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Jawaban yang bagus dari Fikri. Ada lagi yang mempunyai pendapat? Saya berbeda. Ya, silakan dulu. Menurut saya itu adalah orang yang melakukan perjalanan menggunakan fasilitas kendaraan umum, tapi tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, dari gambar ini juga kita sudah jelas ya bahwa pandemi COVID itu mempunyai dampak yang signifikan. Seperti sebelumnya mungkin kita menaik kereta ketika sedang mobilitas, sedang bekerja, ataupun kita sedang berpergian, itu tidak ada yang namanya jaga jarak semacam ini. Kita selalu berdesak-desakan menaiki kereta. Kemudian kesehariannya, sebelumnya mungkin kesehariannya tidak ada yang menggunakan masker. Nah, kita sekarang diwajibkan menggunakan masker semacam itu. Nah, ini merupakan
dampak dari COVID terhadap perubahan sosial dan perubahan budaya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saya jelaskan pada slide materi berikut ini. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat menurut Silomarjian. Nah, perubahan budaya menurut Kunchoro-Ningrat adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Nah, perubahan budaya ini meliputi aspek yang mendasar, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, serta religi. Ada 3 faktor utama perubahan budaya. Yang pertama itu inovasi, kedua discovery, dan yang ketiga invention. Perubahan sosial budaya menurut Kingsley Davis itu menyatakan bahwa perubahan sosial itu bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti. Kemudian perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga sosial yang lain. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Yang keempat, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja. Nah, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktu. Contohnya misalnya melalui modernisasi sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan perkembangan masyarakat. Misalnya untuk sekarang itu menggunakan MRT, bagian dari evolusi. Kemudian bentuk perubahan sosial budaya itu juga ada revolusi. Contohnya itu pada saat kekalahan Jepang atas sekutu, dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Nah, perubahan model pakaian, perubahan arsitektur itu merupakan perubahan yang pengaruhnya kecil. Namun ada perubahan yang pengaruhnya besar. Contoh, perubahan industrialisasi di daerah pertanian. Nah, di daerah kita, khususnya di daerah Gelam Jaya dan sekitarnya, Pasar Kemis, itu banyak alih lahan yang tadinya kawasan pertanian kemudian menjadi kawasan industri dengan dibangun pabrik-pabrik baru. Nah, itu perubahan yang pengaruhnya sangat besar, impactnya atau dampaknya sangat besar. Mulai dari hubungan kekeluargaannya, kemudian sistem kerjanya, sistem kepemilikan tanahnya, kemudian sistem pelapisan masyarakatnya yang dahulu hanya dihuni oleh penduduk setempat atau penduduk asli yang bersuku Sunda. Sekarang penduduk di daerah kita, Pasar Kemis dan sekitarnya itu sudah multi etnis. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, Sulawesi. Itu merupakan pengaruh dari perubahan budaya yang besar. Nah, faktor perubahan sosial budaya itu ada 2. Yang pertama, perubahan dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, kemudian terjadinya adanya konflik dan pemberontakan atau revolusi. Kemudian perubahan yang ada di luar masyarakat. Contohnya lingkungan alam. Kemudian pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, lingkungan alam ini sedang terjadi dengan yang kita alami, yaitu adanya pandemi seperti sekarang ini. Nah, perubahan sosial di masa pandemi COVID 2019. Nah, ini materi yang mengacu kita. Nah, kalau kita lihat perubahan di masa pandemi COVID ini, itu sangat terasa dampaknya. Antara lain seperti work from home, belajar secara daring,
Nah, secara sosiologis itu pandemi COVID menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Berarti kan ini perubahan karena faktor dari luar masyarakat. Nah, artinya perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Nah, akibatnya ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini pada gilirannya telah menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Nah, perubahan budaya di masa pandemi COVID ini, misalnya kita menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, terus menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak. Nah, itu merupakan perubahan kebudayaan di masa pandemi COVID-19. Nah, perubahan budaya dikatakan sebagai terjadinya kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dan akhirnya menciptakan keadaan yang tidak serasi bagi kehidupan. Nah, COVID 2019 ini telah menciptakan perubahan budaya terhadap kehidupan. Nah, seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID. Setelah kita mempelajari tadi tentang perubahan sosial budaya di masa pandemi COVID 2019, nah untuk selanjutnya akan saya bentuk kelompok diskusi. Karena jumlah siswa kita 12, jadi Bapak membentuk kelompok diskusi menjadi 3. Jadi masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 peserta didik, 4 siswa. Nah, kelompok yang pertama itu Alifah Bahiyatun Nisari, Ya Pak. Al-Inayah Nurhomisa, Alifah Lestari, dan Juan Randy Fadila. Kelompok yang kedua Allah Fa'anyati Nur Maulida, Arun Puspitasari, kemudian Fahmida Saista Yanti, sama Muhammad Rehan Nugraha. Kelompok yang ketiga atau yang terakhir ada Awisman Cinta Humaira Sinaga, kemudian Muhammad Al-Fikri, dan Maid Sayori, dan Julianti. Ya, itu kelompok 3 kelompok yang akan berdiskusi pada pagi hari ini. Ya, untuk itu marilah dibuat satu kelompok itu lingkaran nanti ya, untuk mempermudah kita berdiskusi dibuat lingkaran. Kemudian saya bagikan LKPD-nya. Habis ini paham? Ayo, mari kita buat kelompok masing-masing. Ya, oke, kita sudah bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang tinggal saya bagikan LKPD-nya dan mulai untuk berdiskusi. Nah, ketika mengalami kesulitan silakan tanyakan kesulitannya di mana. Nah, diskusi ini nanti diskusi kelompok ya, tidak individual. Tolong diskusikan kelompok, cari bahan, kemudian jawab permasalahan yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, setelah selesai, baru kita presentasikan. Nah, nanti setiap kelompok mempresentasikan maju ke depan. Dan ketika ada yang dirasa kurang, nanti kelompok lain bertanya ke kelompok yang sedang maju ke depan. Paham? LKPD-nya silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok ke-3. Ya, sudah boleh dikerjakan. Silakan mulai kerjakan, silakan berdiskusi dengan teman kelompok kalian.
Gimana? Udah selesai semuanya, anak-anak? Kalau sudah berarti saatnya kita untuk mempresentasikan hasil kerja dari masing-masing kelompok. Nah, kelompok 1, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mempresentasikan LKPD-nya. Kemudian kelompok 2, Bapak kasih 5 menit untuk mempresentasikan LKPD-nya. Kelompok 3 juga yang sama, 5 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masalah di LKPD. Nah, nanti masing-masing kelompok ketika sudah mempresentasikan, kelompok yang lain menanggapi. Nah, silakan langsung kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan. Nomor 1, menurut kalian apa perubahan sosial budaya itu? Perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola masyarakat tersebut. Nomor 2, apa dampak positif yang kamu rasakan dari pandemi COVID-19 terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat sekitar kamu? Masyarakat lebih memperhatikan pola makan, pola tidur, dan lainnya. Apa dampak negatif yang kamu rasakan dari pandemi COVID-19 terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat sekitar kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pemaparan tadi, adakah yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari kelompok yang pertama tadi? Silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Menurut saya perubahan sosial itu perubahan pada gaya hidup seseorang, dan perubahan budaya adalah banyaknya budaya yang berbeda dan datangnya budaya asing. Iya, ada ketidaksamannya. Kalau tadi kelompok 1 apa? Perubahan sosial? Perubahan yang terjadi baik disengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola masyarakat tersebut. Tadi kelompok 2 sudah menanggapi bahwa perubahan sosial itu perubahan pada gaya hidup seseorang, misalnya ya, dan perubahan budaya asing. Bagus. Ada kelompok 3 gimana tanggapannya tentang kelompok 1? Sama, beda. Ya, yang nomor 2 gimana tanggapannya dampak positif? Menurut saya, banyak munculnya aplikasi belajar online, banyak kursus online gratis, dan munculnya kreativitas tanpa batas. Ya, itu tambahan ya. Dampak positifnya adanya munculnya situs-situs pembelajaran online seperti yang sekarang tren ya, seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Kalau nomor kelompok 2 yang dampak positif, dampak negatif, ada yang mau ditanggapi apa tidak? Apa sudah cukup? Sudah kelompok 3 sudah cukup tanggapi ya. Ya, beri aplaus buat kelompok 1. Ya, tinggal kelompok 2 untuk mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, tuliskan dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sosial budaya di masa sekarang ini. Dampak positif nomor 1 adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Dampak negatifnya, di saat pandemi, satu keluarga tidak diperbolehkan wisata ke tempat lain. Dampak positif dari gambar nomor 2, bisa belajar di rumah menggunakan handphone dan elektronik lainnya. Dampak negatifnya, tidak bisa bertatap muka dengan guru dan teman-teman. Dampak positif nomor 3, mengetahui pelajaran-pelajaran penting melalui elektronik secara langsung. Dampak negatifnya, terlalu lama menggunakan gadget tidak baik untuk mata. Dampak positif nomor 4, memperluas ilmu pengetahuan langsung dari buku yang terdapat di perpustakaan. Dampak negatifnya, tidak dapat pergi ke perpus dalam pandemi COVID-19. Pemaparan kelompok 2 sudah selesai. Kira-kira kelompok 1 dan kelompok 3
ada yang memberikan respon atau tanggapan tidak? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan kelompok 3. dampak positifnya mempercepat penyebaran informasi. Dampak negatifnya merusak kesehatan. pelan-pelan. Terus yang kedua, Dampak positif gambar kedua mempermudah ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya mengembangkan nilai Solidaritas. Dampak positif gambar ketiga mendapat teman yang banyak. Dampak negatif hilangnya kedekatan, kisah sayang keluarga. kasih sayang keluarga. Ya itu tanggapan dari kelompok 3. Tapi kayaknya lebih cocok masih di kelompok yang kedua. Nah, dari kelompok pertama, gimana tanggapannya dengan permasalahan ada gambar tersebut? Kita nomor 1, 2, 4 sama, cuma nomor 3 beda Pak. Nomor 3 bisa menguasai iptek dan tahu cara belajar online. Sedangkan dampak negatifnya itu banyak anak-anak yang kurang paham saat belajar online. Ya bagus sekali ya jawabannya, sebenarnya semua betul semua. Nah, beri aplaus buat kelompok 2 dong. Silakan tutup presentasinya. Iya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tinggal terakhir kelompok 3, silakan presentasikan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan berikan contohnya. Perubahan sosial budaya dilihat dari perkembangan zaman teknologi. Bentuk perubahan sosial budaya transportasi. Contoh, yang tadinya ojek tanpa aplikasi, sekarang menggunakan aplikasi. Perubahan sosial budaya dilihat dari gambar 2. Perkembangan zaman teknologi. Bentuk perubahan sosial budaya transportasi. Contoh, yang tadinya membajak menggunakan hewan, sekarang memakai traktor. Ya, itu yang sudah diutarakan hasil diskusi dari kelompok ketiga. Kelompok pertama dan kelompok 2, silakan. Ada yang memberikan tanggapan kelompok pertama terlebih dahulu? Kita sama Pak. Sama, contohnya juga sama. Iya, kan di gambarnya juga sama. Bentuknya juga sama. Itu di bidang transportasi semua. Iya. Ya, silakan kelompok kedua. Menurut saya, yang nomor 3 itu dalam pengembangan bentuk perubahan sosial budaya, ilmu teknologi, bukan transportasi. Karena itu suatu teknologi, bukan transportasi untuk berpergian gitu. Ya. Nah, jadi di masa pandemi COVID seperti sekarang itu kan ada pergeseran ya tadi yang seperti di awal kita bilang. Nah, gambar yang pertama itu gambar ojek. Ojek itu merupakan apa? Merupakan bentuk perubahannya. Ya, belum bentuk perubahannya ojek. Nah, perubahan di bidang apa? Perubahan yang pertama itu di bidang transportasi. Perubahannya ojek. Nah, kemudian contohnya gimana? Ojek yang dahulu itu kita harus datang ke pangkalan, sekarang sudah bisa pesan melalui aplikasi. Tinggal di install, ada Gojek, ada Grab, semacam itu contohnya. Nah, yang kedua misalnya di bidang apa? Itu pertanian. Nah, pertanian dulu membajak sawah itu menggunakan sapi juga. Nah, sekarang membajak sawah sudah menggunakan Terus bentuk perubahan yang lain di masa pandemi ini apa? Apa yang paling jelas, yang paling nampak misalnya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan misalnya kita pembelajaran dulu itu tidak mengenal yang namanya pembelajaran secara daring atau online, tapi karena adanya COVID ini jadi
pembelajaran yang tadinya bertatap muka juga bisa dilaksanakan secara online seperti kita kemarin ya. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus buat kelompok 3. Ya, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamera roll and action. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada hal yang mau ditanyakan apa tidak anak-anak? Ya, silakan Juan. Apakah belanja online termasuk perubahan sosial budaya? Ya, belanja online itu merupakan perubahan sosial kita ya, bahkan sudah mencapai perubahan budaya. Yang dahulu mungkin beli baju itu kita harus pergi ke pasar. Nah, karena pandemi ini itu berdasarkan survei-survei bahwa e-commerce atau platform yang menyediakan belanja online itu naik secara signifikan. Jadi belanja online itu merupakan bagian dari perubahan sosial dan budaya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya bawa kalian ditanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan kok. Kalau kita sedang belajar, kita tetap semangat dalam belajar. Ya, terima kasih. Berarti tetap walaupun tadi pagi olahraga, kita tetap harus semangat. Tadi sudah sama-sama semangat ya tentang pelajaran perubahan sosial budaya di masa pandemi. Ya, baik, untuk materi besok, pembelajaran besok kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya di masyarakat Indonesia. Dari pembelajaran tadi kita banyak belajar tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter yang bisa kita ambil. Yang pertama, dengan adanya pandemi kita bisa mengambil sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Yang pertama, kita jadi lebih sering menjaga tentang kesehatan. Yang kedua, kita bisa tolong menolong satu sama lain, saling menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita, menjaga teman-teman kita. Nah, itu salah satu nilai positif dari pandemi ini. Jadi tetap selalu berhusnuzon bahwa pandemi ini bukan merupakan suatu hal yang menakutkan atau bukan merupakan suatu musibah yang sangat menakutkan, tapi pandemi ini merupakan suatu ujian. Nah, patut kita jalani ini dengan tabah, ikhlas, macam itu ya. Tetap semangat selalu. Kita sudah mulai nih, pandemi ini mulai mereda. Nah, kalian tetap jangan abai untuk menjaga kesehatan. Terakhir, ada tugas IC dari Bapak. Nah, nanti tolong tugas ini dikumpulkan minggu depan sebelum pembelajaran yang pertama kita bahas tugas ini. Yang pertama, tolong dicatat. Amatilah lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal kalian. Kemudian, apakah masih ada masyarakat yang sulit untuk melakukan perubahan sosial dan budaya di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, jika masih ada, carilah informasi apa yang menyebabkan sehingga masyarakat tersebut sulit dalam melakukan perubahan sosial budaya. Ketua kelas siapkan berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum selesai, mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini yang sangat luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.